Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang salah satu kewajiban dosen dalam kewajiban Tridharma, yaitu adalah salah satunya selain pengajaran, penelitian. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kewajiban Tridharma, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan PKM ini atau pengabdian kepada masyarakat, saya akan melakukan sinkronisasi dengan tugas mata kuliah Mekanika Kelas 1 dengan topik analisis aliran fluida pada ruangan untuk peningkatan kenyamanan termal dan efisiensi energi. Di sini ada dosen yang melaksanakan, yaitu adalah saya sendiri, Bonisana STM PhD, dan Nadia Amana STMT. Apa sih latar belakang dari kegiatan PKM ini? Pertama adalah aliran fluida dalam ruangan ternyata berpengaruh terhadap kenyamanan termal, kualitas udara, dan juga koefisiensi energi. Nah, sementara itu banyak masyarakat belum memahami pentingnya desain ventilasi dan aliran udara di dalam ruangan. Dan juga salah satunya yang menjadi korelasi adalah keterkaitan konsep aliran fluida dalam ruangan dengan mata kuliah Mekanika Kelas 1, di mana kita akan membahas dengan konsep dasar aliran dan kecepatan aliran fluida. Tujuan PKM ini adalah pertama, memberi pemahaman dasar tentang mekanika fluida kepada masyarakat. Yang kedua, menganalisis aliran fluida di dalam ruangan dengan variasi posisi pintu dan jendela dan juga lebar pintu dan jendela. Yang ketiga, memberikan rekomendasi desain ventilasi yang lebih efisien. Ada 3 dasar teori yang akan saya pakai adalah pertama, teori dasar fluida pada ruangan. Yang kedua adalah sifat fluida pada ruangan. Yang ketiga adalah tekanan pada ruangan berjendela dan mempunyai pintu. Oke, jadi dasar teorinya. Dasar teori di sini adalah pertama, kita harus memahami tekanan positif dan tekanan negatif. Jadi tekanan positif itu akan cenderung mendorong udara ya dari luar bagian dingin. Ya, misalkan di sisi kiri ini bagian dingin, akan cenderung mendorong ke udara yang lebih panas, yaitu yang ke arah kanan ya di sini. Nah, di sini ada beberapa konsep bisa kita pakai ya, seperti Anda sudah pelajari di mata kuliah Mekanika Kelas 1. Ada aliran steady dan unsteady, di mana kalau aliran steady itu biasanya adalah aliran dari AC, kita asumsikan ya, atau dari blower atau fan. Kalau unsteady biasanya dari jendela karena sifatnya tidak stabil. Kemudian ada laminan turbulen, itu bisa kita pakai sebagai dasar teori menjelaskan teori aliran dalam udara dalam ruangan. Kemudian kita bisa biasanya menggunakan asumsi incompressible. Jadi kalau udara ya, udara karena di dalam ruangan itu kan adalah udara, makanya sifatnya dari incompressible. Jadi dia tidak dapat dimanfaatkan. Berbeda halnya dengan udara yang kemudian dalam sebuah vakum atau tabung atau kemudian dalam sebuah tempat ya, biasanya compressible. Jadi di sini kalau di dalam ruangan itu cukup luas ya, maka kita mengasumsikan aliran fluidanya bersifat incompressible. Dan pastinya sifat aliran fluida di dalam ruangan adalah internal flow. Jadi kita mengasumsikan internal itu maksudnya dari dalam ruangan. Ya, jadi dalam ruangan itu adalah internal flow. Kemudian kalau kita kaji lebih jauh ya secara karakteristik aliran fluidanya, pertama dia kalau dari jendela sifatnya unsteady. Jadi kalau nanti Anda mendesain atau membuat sebuah jendela dalam ruangan, maka dapat dipastikan alirannya adalah unsteady. Kemudian pasti juga turbulen. Kenapa? Karena sifatnya acak dan kecepatannya tidak tentu atau bervariasi. Dan juga sifatnya viskos ya, karena ketika dia menabrak bagian dalam ruangan itu biasanya langsung menyebar ke semua bagian ruangan dari jendela. Tapi kalau untuk asumsi incompressible ya, jadi sifatnya dia tidak dapat dimanfaatkan. Dan juga karena dia masuk ke dalam ruangan, maka sifat udara bersifat aliran internal atau internal flow. Nah, ini penjelasan lebih lanjut ya. Jadi ada 2 konsep ya, steady dan unsteady ya. Penjelasan seperti ini, sama tadi saya jelasin, laminar turbulen, penjelasan seperti ini, viscous flow seperti ini, compressible incompressible seperti ini, kemudian internal flow karena terjadi dalam ruangan. Oke. Dasar teori bisa kita pakai di sini ya. Perhitungannya pertama ada perhitungan massa jenis ya. Nanti Anda bisa menghitung sendiri. Massa jenisnya itu adalah massa persatuan volume. Kalau berat jenis itu adalah berat persatuan volume, atau bisa juga massa jenis dikali gravitasi. Viskositas itu biasanya mu, simbolnya, dimana ada ukuran kekentalan fluida.
dalam konteks ini fluida adalah udara. Nanti saya akan dicari referensinya apa, berapa kira-kira viscositas udara di dalam ruangan ya. Dan juga kompresibilitas, artinya di sini adalah kemampuan fluida berubah akibat adanya tekanan. Oke. Kemudian ini adalah simbol-simbolnya, ada bisa lihat di sebelah kiri ya. Oke. Nah, yang penting adalah metodologi. Jadi metodologi ada dibagi beberapa tahapan. Pertama adalah studi literatur mekanika fluida sudah kita lakukan pertemuan 1 sampai 6. Oke. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 itu Anda bisa melakukan observasi ruangan seperti sudah saya tugaskan kemarin ya. Jadi Anda silakan observasi ruangan di rumah Anda bisa, di kosan Anda bisa, bebas ya. Kira-kira berapa lebarnya itu diserahkan kepada kelompok masing-masing ya untuk mendesain atau mengetahui kira-kira berapa ruangan luas di dimensi ruangannya. Kemudian setelah itu adalah di pertemuan ke-7 Anda harus juga melakukan pemodelan ruangan. Jadi gampang aja. Jadi kotak aja, kotak biasa ya, kotak biasa. Kemudian Anda kasih lubang berupa jendela dan pintu. Jumlah jendela silakan beberapa, pintu satu saja cukup ya. Nah nanti silakan nanti Anda lakukan simulasi. Inletnya jadi jendela, beberapa jendela jadi pintu, bisa begitu. Atau Anda variasikan juga boleh. Misalkan dari satu jendela itu sebagai inlet, 2 jendela sebagai outlet, pintu sebagai inlet juga. Itu terserah ya, divariasikan masing-masing. Nanti tinggal kalian bikin beberapa skema atau beberapa kasus. Oke. Kemudian Anda silakan implementasi simulasi yang sekiranya bisa diasumsikan saja ya, karena ini sifatnya hanya tugas kuliah saja. Kemudian Anda simulasikan aliran fluida dan Anda cek nanti apakah ada error. Nanti biasa di software simulasi, misal ada Fluent, ada ANSYS ya, atau ada SolidWorks, itu Anda bisa ada pengecekan error. Kalau dia sudah bisa sampai konvergen, berarti dia error aman, nggak ada error. Tapi kalau masih divergen atau masih ada error, berarti atau masih ada close model yang belum nutup, nah berarti itu masih error biasanya ya. Lalu kita nanti akan lakukan simulasi sosialisasi kepada masyarakat, apakah di teman kos atau di keluarga, di pertemuan 9 dan 10. Oke, ini studi kasusnya. Kontributornya adalah Nur Kasyana ST, di mana studi kasus analis kenyamanan thermal pada ruangan ber-AC di lantai 4 gedung D5 Universitas Gambir Bangsa Karawang. Jadi tinggal dibikin kotak biasa aja, terus dikasih jendela. Kalau di sini pakai kursi ya, cuma nanti kalau kalian bikin nggak usah pakai kursi, biasa aja ruangan kosong boleh kayak gitu, nggak usah pakai kursi. Nah ini adalah analisis thermalnya, temperatur maksudnya. Kemudian ini adalah analisis aliran udara, partikel ya, atau aliran jalur partikel udaranya. Ini adalah aliran dari udara pada pagi, siang, dan sore hari. Seperti ini. Kemudian studi kasus kedua adalah kontributor adalah Muhadli Satya Permadi ST, di mana judul adalah pengaruh desain ventilasi terhadap kenyamanan thermal dalam ruang kelas. Dipakai kasusnya juga G5 ya. Ini adalah modelnya secara isometrik ya. Cuma nanti kalian nggak usah banyak-banyak pintu dan jendelanya, cukup beberapa saja karena pintu satu, jendela beberapa karena sifatnya kita ambil acuan di rumah atau di kosan gitu ya. Kemudian ini adalah simulasi aliran fluida, ini simulasi thermalnya. Oke, dengan demikian ini adalah sosialisasi sinkronisasi tugas mata kuliah Mekanika Fluida 1 dengan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pengabdian kepada masyarakat kali ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Mekanika Fluida 1 dan juga masyarakat yang mendapatkan pengetahuan dari kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.